Banyak dari kita mengira radikalisme adalah masalah orang lain. Padahal ancaman nyatanya ada di genggaman kita, tepatnya di layar ponsel kita. Kelompok radikal hari ini sangat lihai memanipulasi emosi anak muda. Karena itu, mari kenali cirinya dan lawan narasinya. Ingat, belajar tentang radikalisme bukan untuk saling menuduh atau menaruh curiga pada orang lain. Ini adalah langkah edukasi bersama demi memperkuat imunitas pemikiran kita. Sebelum itu, perkenalkan saya Maira Fida, kami dari kelompok 3E, Prodi Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Negeri Lampung. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan sosial, politik, atau agama secara drastis dengan cara ekstrem termasuk kekerasan. Karakteristik radikalisme ialah menganggap pendapat sendiri yang paling benar, intoleran terhadap perbedaan, fanatik berlebihan, mudah menyalahkan kelompok lain, serta mendukung tindakan yang ekstrem. Konsep dasar radikalisme. Radikalisme itu sendiri berarti menginginkan perubahan hingga ke akar-akarnya. Adapun bentuk-bentuk dari radikalisme sendiri, yang pertama yaitu radikalisme politik, agama, sosial, dan ideologi. Adapun dampak dari radikalisme ini adanya konflik sosial, perpecahan bangsa, intoleransi, ancaman keamanan negara. Dan mengapa sih radikalisme itu berbahaya? Dikarenakan radikalisme ini sendiri mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebab munculnya radikalisme. Radikalisme itu biasanya munculnya tiba-tiba. Ada beberapa hal yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Yang pertama dari faktor internal, ada cara memahami agama atau suatu ide yang terlalu sempit, kurangnya pengetahuan atau pendidikan, terus dia lagi mencari jati diri dan merasa bingung dengan tujuan hidupnya. Itu biasanya dialami oleh anak-anak muda Gen Z ya. Ada faktor eksternalnya. Yang pertama itu ada masalah ekonomi, seperti sulit mencari pekerjaan. Itu kan sekarang banyak yang dikeluhkan Gen Z sulit nyari kerja kan. Nah, yang kedua ada lingkungan pergaulan yang membawa pengaruh negatif. Yang terakhir ada hoax dan provokasi di media sosial yang mudah menyebar informasi menyesatkan. Menyebabkan munculnya radikalisme. Secara umum, penyebab dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Contoh yang pertama, pemahaman agama atau ideologi yang sempit, yaitu dapat membuat seseorang merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar sendiri, sehingga sulit menerima pendapat dari orang lain. Contoh yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Ini juga termasuk salah satu penyebab karena seseorang lebih mudah percaya pada informasi yang salah atau ajakan yang menyesatkan dari orang-orang. Yang contoh yang ketiga yaitu krisis identitas diri, terutama pada kalangan remaja, membuat seseorang mudah dipengaruhi oleh kelompok yang menawarkan rasa memiliki atau tujuan hidup. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan sekitar kita. Nah, contoh yang pertama yaitu kemiskinan dan pengangguran. Ini dapat membuat seseorang merasa putus asa sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal. Contoh yang kedua yaitu lingkungan sosial yang buruk. Ini dapat berpengaruh karena seseorang cenderung mengikuti kebiasaan dan pola pikir orang-orang di sekitarnya. Contoh yang ketiga yaitu pengaruh kelompok ekstrim. Ini dapat membuat seseorang perlahan-lahan menerima paham radikal melalui ajakan atau pergaulan-pergaulan. Contoh yang keempat yaitu hoax dan provokasi di media sosial. Di era digital sekarang ini juga menjadi faktor yang cukup besar. Jika kita tidak berpikir kritis, kita bisa dengan mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenaran. Gerakan radikalisme, dampaknya, dan contoh aksi yang sering dikaitkan dengan paham radikalisme.
Nah, radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan secara drastis atau ekstrim ketika diwujudkan melalui tindakan yang melanggar hukum atau menggunakan kekerasan. Hal ini dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Nah, secara umum gerakan radikalisme ini mengganggu stabilitas negara dan keamanan masyarakatnya. Keberadaan dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, mengurangi rasa aman, serta memicu konflik di berbagai lingkungan. Selain itu, radikalisme juga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat menjadi mudah terpecah belah karena adanya sikap saling membenci dan tidak menghargai perbedaan. Dan dampak lainnya adalah muncul intoleransi antar kelompok masyarakat. Kelompok radikal sering kali menolak keberagaman dan berusaha memaksakan ideologi pandangannya kepada orang lain. Dan salah satu contoh aksi radikalisme adalah aksi terorisme, yaitu tindakan kekerasan bertujuan menciptakan rasa takut di masyarakat. Selain itu, penyebaran ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial juga dapat memicu konflik dan memperkuat penyebaran paham radikal ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menjaga sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terpengaruh oleh paham-paham yang bersifat radikal ini. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, demokratif, dan cinta tanah air. Dalam kewarganegaraan, kita mempelajari nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dasar utama kewarganegaraan terdapat 3, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, dan yang ketiga, sikap toleransi. Dengan mempelajari kewarganegaraan, kita diharapkan menjadi warga negara yang baik dan menjaga persatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Kevin Farah. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa sekarang itu banyak banget berita tentang ujaran kebencian, hoax, bahkan paham radikal yang gampang banget nyebar di media sosial? Nah, disinilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN punya peran yang super penting buat kita sebagai generasi muda. Yang pertama, menanamkan nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan ngajarin kita nilai-nilai Pancasila, bukan cuma dihafal pas ujian doang, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita benar-benar memahami Pancasila, kita jadi tahu pentingnya saling menghargai, gotong royong, dan menjaga persatuan. Jadi, saat ada orang yang ngajak kita membenci kelompok lain atau menyebarkan paham ekstrim, kita nggak perlu ikut-ikutan. Intinya, Pancasila itu ibarat kompas yang bikin kita tetap berada di jalur yang benar sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, mengajarkan toleransi. Indonesia itu keren. Kenapa? Karena punya banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Justru keberagaman inilah yang menjadi kekuatan kita. Lewat PKN, kita diajarkan kalau beda itu bukan alasan untuk bermusuhan. Berbeda pendapat itu boleh, tetapi saling menghormati. Karena orang yang punya sikap toleransi biasanya lebih susah diprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang ketiga, membentuk sikap kritis dan nasionalisme. Nah, ini yang paling relate sama kehidupan kita sekarang. Di era digital, informasi datang setiap detik, tapi nggak semua informasi itu benar. PKN ngajarin kita buat gak langsung percaya sama berita yang muncul di TikTok, Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Kita harus cek dulu sumbernya, mencari faktanya, baru ambil kesimpulan. Selain itu, PKN juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme. Bukan berarti merasa negara kita yang paling hebat, tapi lebih ke bagaimana kita peduli menjaga persatuan dan ikut berkontribusi untuk Indonesia. Upaya pencegahan radikalisme. Jadi, untuk mencegah munculnya paham radikal, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan memperkuat pendidikan karakter supaya kita punya nilai, sikap, dan cara berpikir yang benar. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media
Sebagai mahasiswa, kita juga punya peran dalam mencegah radikalisme. Kita bisa menjadi agen perdamaian dengan menyebarkan hal-hal positif, tidak ikut menyebarkan ujaran-kebencian, dan ikut menjaga persatuan. Selain itu, mahasiswa harus aktif dalam kegiatan yang membangun rasa kebangsaan, serta lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang ada di media sosial. Nah, setelah membahas berbagai upaya untuk mencegah radikalisme, izinkan saya, Melina Pratiwi, untuk menyampaikan kesimpulan dari upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama, radikalisme itu merupakan ancaman bagi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana radikalisme ini memerlukan upaya peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah radikalisme itu. Setelah membahas banyak hal tentang upaya pencegahan radikalisme, kami menyimpulkan ada 3 poin yang harus dipahami untuk mencegah radikalisme. Yang pertama, kita harus memahami secara dalam tentang dari ancaman radikalisme itu sendiri. Jadi, ancaman dari radikalisme ini ada beberapa faktornya. Yang pertama ada dari faktor sosial, kemudian faktor ekonomi, hingga faktor politik. Itu merupakan salah satu dari faktor ancaman radikalisme. Dan yang kedua, kita harus bisa memaksimalkan peran pendidikan kewarganegaraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang toleran, kemudian saling menghargai, cinta damai, agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap utuh. Kemudian yang terakhir, ada bentuk peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia, bahwa upaya pencegahan radikalisme ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi kita semua masyarakat Indonesia harus berperan aktif untuk mencegah radikalisme ini, mulai dari masyarakatnya, kemudian lembaga pendidikan, hingga pemerintahan, untuk saling mendukung mencegah radikalisme ini secara berkesinambungan dengan cara pencegahannya dengan porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan dalam mencegah radikalisme ini. Terima kasih. Layar ponselmu adalah tanggung jawabmu. Jangan biarkan jari kita terjebak dalam narasi kebencian yang bisa memecah belah. Mulai hari ini, mari lebih bijak menyaring informasi, karena imunitas bangsa ini dimulai dari isi pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kami kelompok 3E pamit undur diri. Stay safe, stay smart, dan sampai jumpa.